Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sangat luar biasa. Yes, yes, yes. Jaya, jaya, jaya. Baik, semangat semua ya anak-anak ya. Sudah siap untuk belajar? Siap. Baik, tetapi sebelum pembelajaran Bapak mulai, siapa yang mau memimpin doa? Ya, Gesta silakan memimpin doa untuk teman-temannya sebelum mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita belajar, kalian kita berdiri. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa. Baik, terima kasih ya Gesta. Tepuk tangan dulu Pak Gesta. Ya, untuk anak-anak yang lain nanti kita akan gilir ya untuk pembelajaran selanjutnya setelah Gesta berdasarkan absen, yaitu di sisi mana yang akan memimpin doa ya. Gak apa-apa belajar untuk memimpin doa dalam pembelajarannya. Nanti supaya apa yang kalian pelajari bisa kalian terapkan nanti di kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum pembelajaran Bapak mulai, kira-kira ada bangku kosong nggak di sebelah kanan dan kiri kalian? Di belakang ada ya Nana ya. Di belakang ada 3 bangku kosong, berarti ada 3 orang temannya yang tidak sekolah. Kemana kira-kira temannya? Sakit. Siapa itu? Abah, Indra, Bella. Oh ya, semoga nanti temannya cepat sembuh ya Nana ya. Sekarang Bapak akan melaksanakan presensi terlebih dahulu untuk anak-anak yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dari absen pertama ya Nana ya, Bapak hanya sebutkan nama dan kalian cukup angkat tangan bilang hadir ya. Mengerti anak-anak? Mengerti. Absen 1, Gede Suci Mane. Hadir. Ya, Gede Suci sudah sarapan? Sudah. Sudah semangat Gede Suci untuk Sudah. Sudah ya. Absen 2, Agesta. Hadir. Hadir ya, sudah. Sarapan Agesta? Sudah. Sudah. Absen 3, Santi. Hadir. Hadir ya. Absen 4, Kiano. Hadir. Absen 5, Ayuni. Hadir. Absen 6, Yuna. Hadir. Absen 7, Satya. Hadir. Absen 8, atas nama Mita. Hadir. Ada ya. Dan terakhir ada Cika. Selanjutnya membuat kesepakatan dalam proses pembelajaran. Kesepakatan tersebut adalah apa-apa saja yang tidak boleh dilaksanakan ketika proses pembelajaran dimulai ya. Ya, sekarang Bapak akan membuat dulu papan tulis supaya nanti kalian lebih ingat lagi ya. Kesepakatan di kelas. Nah, kesepakatan yang pertama, siapa yang mau usul? Ya, Agesta. Apa kesepakatan pertama Agesta? Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas ya. Nah, kalau kalian menemukan teman kalian yang makan ketika proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran makan di kelas ya, contohnya Santi makan di kelas, apa yang akan harus kalian berikan untuk Santi? Tugas tambahan. Ya, sanksinya mendapatkan tugas tambahan ya, berarti ya dilaporkan ke Bapak ya nanti ya, terkait untuk jika ada yang melanggar kesepakatan yang pertama. Kesepakatan yang kedua, siapa yang mau ngomong? Ya, Gede Suci. Apa kesepakatan kedua? Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut. Ada nggak yang sering ribut di kelas? Nah, berarti mulai dari hari ini kalian tidak boleh ribut ketika melaksanakan proses pembelajarannya. Yang ketiga, kesepakatan apa Nana? Santi ya Santi. Tidak boleh bertengkar di kelas. Ya, tidak boleh bertengkar di kelas ya. Ya, ada yang pernah bertengkar di kelas di sini anak-anak? Enggak. Tidak boleh ya bertengkar di kelas ya anak-anak ya. Nah, kan Bapak tadi sudah mengajak anak-anak semua berdasarkan absensi, Bapak sudah mengajak kalian untuk
kami berdoa. Selanjutnya Bapak membuat kesepakatan bersama anak-anak. Jadi kalian menaati 3 kesepakatan yang telah kalian buat ya. Sanggup tidak anak-anak? Sanggup untuk mengikuti ini? Sanggup. Ya, berarti nanti kalau ada yang melanggar, berarti nanti mendapat sanksi. Sekarang silakan keluarkan buku dan alat tulis kalian. Silakan keluarkan terlebih dahulu buku dan alat tulis kalian. Sudah semuanya mengeluarkan buku dan alat tulis? Ada nggak temannya yang tidak membawa buku dan alat tulis? Tidak ada ya anak-anak. Baik, kalau sudah semuanya Bapak lihat sudah rapi sekali ya bukunya. Sekarang duduknya bagaimana anak-anak? Kalau duduk di kelas duduknya yang rapi, tidak boleh berbicara. Tidak boleh berbicara, tidak boleh. Kalau boleh fokus ke Bapak dan juga slide yang nanti akan anak-anak baca ya. Selanjutnya pembelajaran akan Bapak mulai dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Lagunya itu kira-kira lagu wajib nasional apa anak-anak? Bangga Pancasila. Ada yang suka menyanyi di sini? Siapa yang suka menyanyi? Angkat tangannya. Ya, hampir semuanya suka menyanyi. Berarti nanti bisa menyanyi dengan keras? Bisa. Sudah siap untuk menyanyi? Ya. Sudah siap? Ya. Baik, Bapak akan mulai. Yang keras ya anak-anak suaranya ya. Sekarang Bapak ingin bertanya, apa judul lagu yang kalian tadi nyanyikan? Garuda Pancasila. Oke, Garuda Pancasila. Kira-kira kalian pernah tidak melihat gambar Garuda Pancasila? Pernah? Siapa yang pernah melihat? Ya, Agesta. Di mana melihat Garuda Pancasila? Di kelas. Di kelas ada nggak? Oh ya, ada ya. Ya, benar. Tepuk tangan dulu untuk Agesta. Di kelas terdapat gambar burung Garuda Pancasila. Selanjutnya siapa? Ya, Santi. Di mana Santi melihat gambar burung Garuda Pancasila? Di televisi. Di televisi ya. Mungkin ketika Santi melaksanakan upacara 17 Agustusan kan biasanya ada menanyakan gambar burung Garuda Pancasila. Di mana kira-kira lagi ada selain di televisi dan di kelas? Ya, di suci. Di mana? Di perpustakaan. Di perpustakaan juga ada ya. Jadi kalian sudah banyak melihat gambar burung Garuda Pancasila. Dari itu di televisi yang ada di rumah, terus di dalam kelas, dan juga di perpustakaan juga ada yang namanya. Di semua masing-masing ruang di sekolah ini terdapat gambar foto presiden dan juga
burung Garuda Pancasila. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya, kira-kira kan di nama burung Garuda Pancasila ini terdapat gambar, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna merah, ada juga yang warna kemas-kemasan, ada juga hitam ya. Kira-kira itu ada gambar apa sih yang ada di dalam dada dari burung Garuda itu? Ada yang tahu? Siapa tahu? Simbolnya apa saja simbolnya? Ya, Adik Alisa. Bintang. Bintang. Masuk ke simbol sila keberapa bintang? Pertama. Sila pertama. Apa bunyi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ada tahu maknanya nggak dari bintang tersebut? Ya, Agesta apa maknanya? Maknanya yaitu Tuhan yang Maha Esa sebagai cahaya bagi kehidupan manusia. Ya, kita harus tetap memuja Tuhan karena kita sebagai makhluk ciptaannya. Selain itu, di sila pertama kita juga harus menghargai orang yang berbeda agama. Ada yang pernah di sini melaksanakan agamanya masing-masing seperti ke pura gitu semuanya ada? Hampir semua berarti kalian sudah melaksanakan makna dari sila pertama yang bergambar bintang dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dan kedua ada simbol apa? Ya, benda suci dulu. Apa? Rantai emas. Rantai emas ada nggak? Wah, ada. Apa maknanya benda suci rantai emas? Rantai emas ini adalah manusia saling membutuhkan. Iya, tepuk tangan dulu untuk benda suci. Saling membutuhkan. Kira-kira di rantai emas ini masuk ke sila berapa ya? Kedua. Bunyinya apa ya Ustaz? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak sudah berlaku adil nggak? Sudah? Nah, anak-anak punya adil di rumah? Ya. Kalau punya adil, anak-anak harus berbagi satu dengan yang lainnya. Tidak boleh seumpama diberikan makanan oleh orang tua kalian, tidak boleh dihabiskan sendiri. Harus berbagi dengan adiknya, dengan kakaknya. Kalau ada di rumah ya, itu berarti anak-anak sudah menjalankan makna dari sila kedua. Selanjutnya, lagi satu aja dan nanti kita akan bahas di video pembelajaran lagi satu. Ya, Santi, apa sih gambar yang ada dalam Pancasila dan juga maknanya? Silakan. Kepala banteng. Kepala banteng, benar ada? Ada. Kepala banteng. Bagaimana Santi? Apa itu yang dimaksud kepala banteng Santi? Rakyatan yang dipimpin oleh umat Islam. Berarti masuk sila keempat. Kepala banteng masuk sila keempat. Makna dari kepala banteng itu apa sih? Ada kepala banteng dalam Burung Garuda Pancasila. Ada yang tahu? Ya, Santi lanjutkan. Bermakna bahwa masyarakat harus bermusyawarah dan berkumpul untuk mengambil suatu keputusan. Keputusan. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Santi. Nah, luar biasa ya, anak-anak semangat sekali. Tadi sudah dijawab oleh Agesta, ada bintang, dijawab oleh Budi Sucimani, dan juga dijawab oleh Santi terakhir dengan kepala banteng. Kepala banteng itu termasuk yang tadi kita buat kesepakatan ya anak-anak ya. Kan nggak mungkin Bapak sendiri buat kesepakatan, Bapak sendiri yang menjalankan kesepakatan ini. Tapi kesepakatan ini kita buat secara bersama-sama. Itu merupakan cerminan dari sila keempat sesuai dengan yang dibilang Santi tadi ya. Jadi kita tidak boleh berdiri sendiri karena kita sebagai makhluk sosial pasti memerlukan bantuan orang lain. Ada nggak di sini yang tidak perlu bantuan orang lain? Nah, Bapak tanya, Cika pernah dibantu oleh temannya? Pernah. Siapa yang sering membantu Cika? Coba sebutkan yang sering membantu Cika siapa? Apakah Mita atau Ayuni atau Kiano? Siapa yang sering membantu Cika? Yuna ya? Ya, Yuna pernah nggak membantu Cika? Pernah, berarti saling membantu dengan yang lain. Cika dan Yuna sudah menjalankan sila keempat. Nah, selanjutnya anak-anak, itu tadi secara garis besarnya mengenai tentang simbol-simbol yang ada dalam Pancasila. Sekarang Bapak akan menyebutkan apa saja yang harus kalian laksanakan ketika proses pembelajaran nanti. Yang pertama, anak-anak akan mengidentifikasi suatu masalah yang terdapat dalam video pembelajaran yang akan Bapak tayangkan nanti ya. Setelah mengidentifikasi, anak-anak akan Bapak bentuk kelompok. Bentuk kelompok itu arti anak-anak ngapain di kelompok, ada yang tahu?
Ada yang tahu nanti ngapain sih kalian dibentuk menjadi kelompok? Ya, belajar. Nanti akan mengerjakan tugas-tugas. Tugas-tugasnya nanti akan memberikan lembaga kerja anak-anak. Setelah itu, anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya ya. Nanti Bapak akan tunjuk kelompoknya secara heterogen. Nanti ada cewek dan cowok, dan juga ada yang pintar dan juga ada yang kurang pintar. Nanti setelah anak-anak berdiskusi, anak-anak akan menempelkan gambar dari burung simbol Garuda Pancasila, simbol-simbolnya yang ada di dadanya anak-anak ya. Setelah itu kalian menjawab 5 butir pertanyaan secara berkelompok yang berisi tentang apa saja yang kalian pernah laksanakan di sidang pertama, di sidang kedua, seperti yang tadi Bapak jelaskan. Setelah itu, kalian mempresentasikan hasilnya ke depan kelas secara berkelompok ya. Nanti akan ada yang maju, setelah itu anak-anak akan dikomentari oleh kelompok yang belum maju ya. Mengerti? Atau yang masih duduk di sini. Mengerti kan anak-anak? Mengerti. Nah, selanjutnya sebelum lanjut untuk menonton video dan juga berdiskusi kelompok, Bapak akan mengajak kalian yaitu tepuk Gema Santi terlebih dahulu. Anak-anak bisa nggak tepuk Gema Santi? Bisa. Perlu Bapak contohkan? Wah, sudah bisa semua ya. Kita bareng-bareng kalau gitu ya. Hitungan 3 kita akan tepuk Gema Santi dengan semangat ya. Ambil posisi dulu yang hati. Hitungan 3 kita akan melaksanakan tepuk Gema Santi. 1, 2, 3, tepuk Gema Santi. Sekarang anak-anak akan Bapak ajak menyimak video. Tetapi kalian tidak hanya menyimak saja, tetapi kalian mencatat poin-poin dari video pembelajaran yang akan kalian simak nanti ya. Poin-poinnya apa saja ya? Itu nanti ada di lambang burung Garuda, ada bintangnya apa? Ya bintangnya. Mengerti anak-anak? Sudah siap untuk menyimak video? Sudah. Nanti ketika kalian menyimak video, kalian boleh nggak ribut? Enggak. Apa yang harus kalian laksanakan ketika nanti menyimak video? Memperhatikan. Ya, memperhatikan dan juga mencatat hal-hal penting yang terdapat dalam video. Ya, Bapak akan tayangkan sekarang videonya mengenai Garuda Pancasila. Nah, di sini ada video Garuda Pancasila. Bapak ambil dari YouTube ya anak-anak ya. Apa kalian tahu simbol-simbol dengan Pancasila? Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ya? Gambar apa ini anak-anak? Garuda Pancasila. Lambang Garuda. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Pada dada burung Garuda terdapat tulisan yang berisi simbol-simbol dalam Pancasila. Ini tulisannya yang besar ya. Nah di sini apakah ada tahu gambarnya ini? bintang. Bintang adalah simbol sila ke-1. Baik, Berikutnya bintang ada ya. Nah, ini merupakan simbol keberapa anak? Pertama yang tadi sesuai dengan jawaban guys saya. Pertama yaitu menunjukkan sila pertama, bunyinya apa anak? Ketuhanan yang Maha Esa. Perilaku yang anak-anak harus laksanakan dari sila pertama apa anak-anak? Tidak membedakan agama lain. Ya, apa tidak membedakan agama lain? Yang apa tadi? Rajin sembahyang. Ya, rajin sembahyang. Satya mungkin ada lagi menjaga temannya ketika sembahyang, itu termasuk menghormati agama lain. Ya, itu masuk ke dalam sila pertama, yaitu ditunjukkan pada gambar bintang. Masih anak-anak ya. Lanjut ya video kedua. Lanjut. Siap nonton lagi? Siap. rantai. Rantai adalah simbol sila kedua. Berapa? Kedua. Baik, sudah dijelaskan tadi. Sila kedua. Kira-kira sila kedua disimbolkan dengan rantai warna emas. Anak-anak bisa nggak mengetahui apa bunyi sila kedua dan apa makna sila kedua serta bagaimana pengimplementasian dari sila kedua? Yang pertama, sila kedua itu rantai emas. Siapa yang tahu apa bunyi dari rantai emas tersebut di sila kedua?
Ya, Agesta apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Wah, kemanusiaan yang adil dan beradab disimbolkan dengan rantai masa anak-anak ya. Ini sudah kesepakatan dari dulu. Berarti kemanusiaan yang adil dan beradab, kalian harus berperilaku yang adil. Tidak boleh membeda-bedakan temannya ya. Oh, kalau temannya ini pintar, kita bergaul sama yang pintar. Oh, ternyata saya tidak mau bergaul sama siapa itu yang tidak pintar. Nanti saya tidak bisa apa-apa. Tidak boleh seperti itu namanya. Jadi anak-anak harus tetap bergaul sama temannya yang pintar maupun yang kurang pintar. Karena kalian sudah diminta untuk menjalankan sila kedua, yaitu kemanusiaan dan yang adil dan beradab dengan tidak membeda-bedakan teman kalian, dan juga kalian harus berperilaku adil kepada keluarga kalian ya. Nanti seumpama kalian punya barang, kalian bisa memberikan barang tersebut secara adil ke kakak kalian, adik kalian, seperti yang tadi Bapak jelaskan anak-anak ya. Sudah mengerti anak-anak? Coba Bapak ulang lagi sekali sesuai dengan masalah yang ada di sini gambar ini. Kira-kira sila pertama tadi apa anak-anak? Tuhan yang Maha Esa. Gambarnya? Bintang sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambarnya? Rantai emas. Rantai emas. Baik, kita lanjut ke sila ketiga. Ya. Perhatikan anak-anak ya dengan baik ya, boleh dicatat juga. Selanjutnya, gambar pohon. Iya, ada pohon beringin. Pohon beringin adalah simbol sila ketiga. Baik, di sini ada pohon beringin. Tadi sudah ada yang menjawab ya pohon beringin. Ada yang tahu nggak teman-teman dari pohon beringin yang ada dalam Pancasila? Ada yang tahu? Silakan angkat tangannya anak-anak yang tahu. Yang tahu dari simbol pohon beringin sesuai dengan yang ada dalam naskah yang kalian bawa. Silakan sesuai dengan buku yang ada. Jadi yang ketiga ini merupakan Persatuan Indonesia yang disimbolkan dengan pohon beringin. Ini sesuai tadi yang kalian buat kesepakatan ini masuk ke sila ketiga. Ya pintar. Sila ketiga ya disimbolkan dengan pohon beringin. Selanjutnya ada dua sila. Ada sila keempat dan juga sila kelima. Berikutnya ada gambar kepala banteng. Kepala banteng adalah simbol sila keempat. Nah, terakhir ada gambar padi dan kapas. Nah, padi dan kapas adalah simbol sila kelima. Sekarang yuk kita sebutkan bunyi Pancasila bersama-sama ya. Belajar bersama-sama. Pancasila Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Gambarnya kita. Kemanusiaan Yang adil dan beradab. Gambarnya rantai emas. Persatuan Indonesia. 4. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kesetaraan dalam kemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak tadi kan sudah menonton videonya ini, sudah memahami dari makna-makna yang ada dalam burung Garuda Pancasila. Sekarang Bapak ingin mengajak kalian untuk berdiskusi terkait pengerjaan yaitu LKPD nanti ya anak-anak. Di sini ada 3 LKPD sesuai dengan jumlah kalian. LKPD di sini akan Bapak tunjukkan nanti apa saja yang harus anak-anak laksanakan ya. Sudah siap untuk mengerjakan ini anak-anak? Sudah siap? Sekarang Bapak ingin membagi anak-anak menjadi 3 kelompok ya anak-anak ya. Ya, Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdapat 3 orang dan diketuai oleh 1 orang ya anak-anak ya. Sudah siap? Sudah, baik. Sekarang Bapak akan bagikan kelompok 1 yaitu Gede Suci Manik, ketuanya Gede Suci Manik, terus anggotanya Kiano dan juga Cika. Silakan angkat tangan kelompok 1, angkat tangan. Baik ya temannya ya, kelompok 1 Bapak beri nama yaitu kelompok bintang sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya kelompok 2 Bapak bagi yaitu Agesta
Ayuni, dan juga Mita ya. Kelompok 2. Silakan angkat tangannya kelompok 2. Ya, kelompok 2 Bapak beri gambar. Apa kalian boleh lihat ya kelompok 2? Kepala banteng. Oke, kepala banteng. Kelompok 3 diketuai oleh Santi, Yuna, dan Satya sebagai anggota. Yuna dan Satya anggota diketuai oleh Santi. Silakan angkat tangannya Santi. Bapak beri kelompok 3 gambar yaitu pohon beringin ya. Kelompok pohon beringin. Nah, itu kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Selanjutnya akan Bapak jelaskan bagaimana cara pengisian LKPD ini sesuai dengan kelompok masing-masing. Tetapi sekarang kalian harus berkelompok dulu. Silakan anak-anak berkelompok dulu. Baik, Bapak sudah berikan tadi terkait dengan nomor kelompoknya. Sudah ya anak-anaknya? Sudah? Sudah. Sudah semuanya di kelompoknya? Sudah. Ya, kelompok 1 sudah lengkap. Kelompok 2 bagaimana? Sudah lengkap? Sudah. Sudah. Baik, kelompok 1 sudah ya. Kelompok 2. Ya, kelompok 3 juga sudah lengkap. Selanjutnya Bapak akan berikan anak-anak semua LKPD anak-anak ya. Ya. Nah, LKPD ini anak-anak akan isi secara berkelompok ya anak-anak. Sudah semua dapat LKPD? Sudah. Sudah semuanya ya? Perhatikan nanti dulu ke depan sebentar. Nah, sama tidak LKPD yang Bapak berikan dengan yang ada di tayangan PowerPoint ini? Sama? Yang pertama kalian kan sudah memahami video tadi tentang burung Garuda. Selanjutnya alat remahan. Bapak akan berikan gunting nanti untuk memotong yaitu gambar burung Garuda. Masing-masing Bapak akan berikan ini. Nanti bisa diminta di video ya secara berkelompok ya. Selanjutnya, nah coba perhatikan dulu di gambar pertama kan sudah isi petunjuk kan? Isi petunjuk. Selanjutnya, nah apa gambar apa ini anak-anak? Garuda Pancasila. Burung Garuda Pancasila. Lengkap tidak gambarnya yang ada di sini? Enggak. Nah, tugas kalian itu adalah memotong bagian-bagian ini anak-anak ya. Memotong bagian-bagian ini, rantai, kapas dan padi, kepala banteng, dan ditempelkan ke masing-masing bagian dengan benar ya. Mengerti anak-anak? Nanti akan Bapak berikan dan per kelompok. Nah, setelah itu, setelah menggunting, anak-anak mengerjakan apa lagi? Setelah ada menggunting, menempel dan juga membuat bineka tunggal ika yang ada di sini anak-anak ya. Mengerti anak-anak? Jadi tebalkan ya dengan pulpen kalian. Selanjutnya yang pertama anak-anak menulis nama kelompok terlebih dahulu ya. Ya anak-anak ya. Ya, di sini. Menulis nama kelompok ya anak-anak. Mengerti anak-anak? Nama kelompok. Selanjutnya, nah di sini anak-anak diminta untuk membuat 5 buah soal. Menjawab 5 buah soal. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa apa saja contoh dari perilaku kehidupan anak-anak sehari-hari menjalankan. Ya, nanti tulis di sana anak-anak ya. Bagaimana mengerti anak-anak? Mengerti. Ada 5 soal. Nah, terkait dengan Pancasila juga ini anak-anak ya. Nanti anak-anak menulis sila pertama. Apa perilaku yang anak-anak cerminkan dari sila pertama? Mengerti kan? Sudah siap untuk menjawab anak-anak? Sudah. Sudah siap kelompok 1 bagaimana? Sudah siap? Kelompok 2 banteng gimana? Sudah siap? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kalau gitu Bapak berikan waktu anak-anak mengerjakan ini selama 15 menit ya anak-anak ya. Nanti setelah anak-anak mengerjakan menempel gambar-gambar tersebut, anak-anak langsung
mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Sekarang silakan ketua kelas, yaitu Satya, bagikan yang sama dia kedua Satya, gambar Garuda Pancasila ini Satya. Ayo silakan maju bagikan ke masing-masing kelompoknya. Ya. Yang lainnya pegangnya ya, yang lain pegangnya ya. Silakan dibagikan sebentar dulu. Dibagikan ke kelompok Satya dulu. Bagikan ke kelompok Satya. Selanjutnya nanti kalian gunting ya. Ya silakan Satya duduk. Nanti Bapak akan berikan ini di kelompok 1 ya. Nah, yang pertama silakan anak-anak digunting dulu gambarnya. Digunting dulu gambarnya. Ya, setelah sudah digunting, langsung anak-anak ditempel menggunakan lem ya anak-anak ya. Silakan bekerja anak-anak. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanyakan ke Bapak langsung ya. Ya, tulis di kelompoknya di sini ya anak-anak ya. Ya Bapak akan jelaskan ya nama kelompok ya. Nanti di sini siapa namanya nanti Bapak tahu kelompoknya ya. Mengerti anak-anak? Nah. Ya, yang lain teman-temannya membantu ya. Ada yang menggunting dan juga ada yang menempel dan juga ada yang menulis untuk mengerjakan 5 buah soalnya itu. Nah, depan. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Silakan ya, kerjakan dengan baik ya. Sini dah, panggil ini pengisi. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ke Bapak ya anak ya. Pelan-pelan pengerjaannya, yang rapi guntingnya. Bagaimana kelompok 1 ada pertanyaan sejauh ini? Tidak, sudah mengerti? Baik, untuk kelompok 3 bagaimana ada kesulitan? Tidak, sudah menggunting kan? Sudah, siapa yang menggunting? Satya. Berarti yang menempelkan siapa? Santi. Yang nanti buat yang terakhir Dina yang sudah bagi tugas berarti anak-anak ya. Ini kelompok 2 bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ya. Apa kesulitannya? Ya, ditulis nama kelompoknya di sana kan. Nah, nama kalian, nama lengkapnya ya anak-anak ya. Untuk di sana silakan isi nama lengkapnya. Biar KPD-nya ya. Ada nanti kelompok. Kalau sudah selesai menggunting anak-anak silakan menempelkan dengan rapi ya anak-anak ya. Sorot ke masing-masing kelompok.
silakan kelompok 2. Nah, kalau sudah di sini ditempel, ditebalkan ya, ditebalkan Bhinneka Tunggal Ikanya anak-anak ya. Ditebalkan, tulisannya ditebalkan anak-anak ya. Bagaimana? Ya, tulis nama kelompoknya di sini anak-anak ya. Perhatikan dulu ke depan biar ada pertanyaan lagi. Nah, tulis nama kelompok anak-anak itu adalah di lembar di sini anak-anak ya. Apa yang ditulis yaitu nama lengkap kelompoknya ya, mengerti? Sudah, Pak. Sudah, ya. Kalau sudah silakan kerjakan lagi yang tugas selanjutnya yang isi tabel itu yang menjelaskan tentang perilaku 5 sila dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada 10 menit ya, masih panjang. Buat dengan baik. Nanti setelah ini anak-anak menuliskan yaitu bagaimana perilaku anak-anak dalam melaksanakan 5 sila. Nah, sesuai yang depannya anak-anaknya, silakan dikerjakan ini juga ya. Ada pertanyaan anak-anak? Ya. Kalau sudah selesai menggunting dan menempel, anak-anak silakan tebalkan huruf Bhinneka Tunggal Ikanya ya. Tebalkan hurufnya. Setelah itu lanjut untuk mengerjakan yang sesuai dengan di slide LCD. Ya, tulis dulu ya 5 ini ya. Ya, ditulis. Silakan anak-anak kerjakan dengan baik ya. Apa anak-anak mengalami kendala dalam mengerjakan tugasnya? Ya. Bisa lancar semua? Bagaimana kelompok berapa? 2 ya? Ada pertanyaan lagi kelompok 2? Ya, baik. Kelompok 2 bertanya terkait tentang ini petunjuk LKPD-nya sudah dikerjakan ya? Sudah selesai. Oh, di sini tinggal menuliskan, menebalkan huruf Bhinneka Tunggal Ikanya ya, anak-anak ya. Setelah itu apa anak-anak? Setelah itu anak-anak adalah mengerjakan LKPD yang terakhir. Nah, LKPD-nya itu yang ini kan tadi sudah memotong. Ditulis 5 buah soal mengenai sila Pancasila dan apa perilaku dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Ya, kerjakan dulu. Saya lagi sekali pekerjaannya apa saja yang belum. Yang lengkap yang buat ya. Yang pertama ada sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Kalian diminta untuk menyebutkan 3 butir pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Ada pertanyaan? Sudah mengerti kan? Kelompok 1 sudah? Sudah. Sekarang kalau sudah menempel, sudah menggunting, silakan dikerjakan RKPD yang sesuai dengan yang ada di slide sini. Yaitu 5 buah soal dan ada menyebutkan 3 masing-masing. Ya? Ya, sudah menulis kan? Ya. Tidak memaksa ya. Ya, benar seperti itu bacanya. Ya, siapa lagi kelompoknya? Kelompok 3, ada pertanyaan? Sudah. Sudah selesai mengerjakan kolomnya? Sudah. Siapa yang membuat yang ketiga? Satya, semuanya bagi tugas ya anak-anaknya. Bagi tugas. Bagi tugas semuanya. Jangan ada yang satu saja yang bekerja anak. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan anak-anak tanyakan ya. Bagaimana kelompok 3? Sudah selesai mengerjakan? Ya, ya seperti ini dah menerima menghadap. Saya di kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Ya, kelompok 2. Siapa lagi yang ingin bertanya terkait pengisian yang di sini? Mungkin memiliki jawaban yang agak ragu, bisa tanyakan juga. Bagaimana kelompok 1 ada pertanyaan? Kelompok 1 sudah membuat? Ya, yang itu kamu tulis tidak boros ya. Ya, nanti bahas ke depan ya. Nah, Bapak sudah melihat tadi di kelompok 1 sudah hampir selesai. Di kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai? Sudah selesai. Ya, kita menunggu satu kelompok yang belum selesai anak-anak ya. Sudah. Sudah semuanya selesai? Sudah. Sudah ya anak-anak ya? Wah cepat sekali anak-anak mengerjakan. Silakan Bapak beri waktu lagi 2 menit untuk dicek. Dicek pekerjaannya. Dicek pekerjaannya, silakan. Nah, bagaimana sudah? Sudah semuanya? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah selesai. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Kalau sudah, tugas kalian sekarang adalah menyajikan hasil dari diskusi yang sudah kalian laksanakan dengan baik tadi ya. Tadi Bapak lihat ke masing-masing kelompok. Di kelompok 1 sudah ada yang menggunting, ada juga yang menempel. Si Kanu menempel, si Cika juga menjawab ya. Untuk yang kelima ini ya, di kelompok 2 juga Bapak lihat tadi Agesta yang menempel, dibantu oleh Nita dan juga Ayuni untuk mengerjakan soalnya di sini. Di kelompok 3 juga sudah ada tadi ya Bapak lihat ya. Sekarang kalian sudah siap menyajikan hasilnya ke depan? Nah, kelompok siapa yang pertama mau tampil? Kelompok 2? Kelompok 2? Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan masuk ke 3 kelompoknya. Baik, ini adalah dari kelompok 2 ya. Silakan Agesa perkenalkan dulu siapa-siapa saja nama dari anggota kelompoknya dan apa saja yang sudah dibuat contohnya. Ini kan namanya Agesa. Terus siapa yang menempel, siapa yang menulis Agesa ya, mengerti? Nah, silakan yang lain perhatikan ya, perhatikan penampilan dari kelompok 2 karena kalian nanti akan maju juga ya. Silakan Agesa mulai.
Perkenalkan, nama saya Kadang Agesta Alantara dan anak bersama saya Ibu Prajna Pramita Dewi dari Kadet di Rosita Dewi dari kelompok 2. Baik, dari kelompok 2 ya. Tadi sudah memperkenalkan diri. Sekarang silakan jelaskan dari apa yang sudah dibuat mengenai tentang menempel tadi simbol-simbol burung garudanya itu. Yang pertama apa yang Agesta tempel? Siapa yang menempel Agesta? Saya ya. Nanti silakan jelaskan. Yang pertama. Yang pertama bintang dari tengah-tengah Ya. yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana, benar atau salah? Benar. Bintangnya tengah-tengahnya ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya tunjukkan Agesta. Yang kedua rantai emas. Rantai emas, benar tidak posisinya di sana? Benar. Nah, apa itu rantai emas Agesta? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab katanya, apakah benar? Benar. Posisi rantai emasnya apakah benar di sana anak-anak? Benar. Benar. Selanjutnya, Yang ketiga pohon beringin pohon beringin. Lanjut. yang berbunyi Persatuan Indonesia. Ya, apakah benar posisinya di sini? Benar. Oh, pintar ya. Lanjut. Yang keempat kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, kepala bantengnya benar nggak ada posisi di sebelah kanan atas di sini? Benar. Nah, selanjutnya lanjutkan yang terakhir. Yang kelima Padi dan Kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, padi dan kapas ditempel di sebelah kanan bawah. Apakah benar anak? Nomor 1? Benar. Benar ya. Selanjutnya silakan yang untuk tugas yang ini silakan presentasikan 5 buah sila dan kalian yang menulis masing-masing 3 dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin bisa digilir bacanya. Siapa yang keras ini? Ya, ya guys aja. Ayo silakan. Ketua kelompoknya ya semua nanti usahakan biar nanti satu-satu ya biar dapat semua. Silakan. Agesta yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Sebutkan 3 perilaku dalam kegiatan sehari-hari sesuai kelompok yang kalian buat. Yang Pertama berdoa. berdoa. Apakah benar? Benar. Nah, yang kedua Saling menghormati agama lain. saling menghormati agama lain. Masuk ke dalam sila pertama tidak? Masuk. Yang terakhir yang ini yang nomor 1. Tidak memaksa suatu agama. Nah, tidak memaksa suatu agama. Ya, maksudnya mungkin nanti jika anak-anak memiliki anggota keluarga, anak-anak tidak boleh memaksa dia masuk agama yang anak-anak peluk ya. Kamu harus masuk agama ini, suci harus masuk agama Buddha atau Hindu. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan agama ya. Lanjut yang nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang lain perhatikan. Tidak membedakan orang. Tidak membedakan orang. Maksudnya supaya kita tidak membedakan yang mana yang kaya atau yang miskin ya. Seperti itu ya. Selanjutnya nomor 2-nya Berperilaku adil. berperilaku yang adil. Apakah benar termasuk sila kedua? Benar. Lanjut. Menghargai orang. Menghargai pendapat orang lain juga masuknya ya. Apakah benar ke sila kedua? Benar semua ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk nomor 2. Lanjut, yang ke sila ke-3. Ini sudah benar sekali dari sila 1 sila kedua. Ya, Persatuan Indonesianya apa perilaku 3 perilaku dalam kegiatan sehari-hari? Pertama, memakai produk negeri. Memakai produk negeri. Apa contohnya memakai produk negeri? Bapak lempar ke kelompok 1. Memakai produk dalam negeri. Apa contohnya? Tadi sudah dijelaskan memakai produk negeri. Apa sih maksudnya? Memakai produk batik. Ya, pintar sekali nomor 1. Ya, memakai baju batik yang dibuat dalam negeri. Bisa juga kalian membeli seperti souvenir ya, sepatu juga ya. Itu termasuk dalam sila ke-3. Lanjut, perilaku apa lagi ada yang dalam sila ke-3? 2. Berbahasa Indonesia. Ya, berbahasa Indonesia. Benar atau salah? Termasuk dalam Persatuan Indonesia. Benar? Benar. Lanjut, yang terakhir. Rela berkorban.
Ya, rela berkorban. Kalian pernah rela berkorban atau tidak? Pernah ya. Baik, tepuk tangan dulu ya. Sila ketiganya semuanya benar. Lanjut sila keempat. 1. Menghargai orang lain. Apakah benar masuk ke dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh benar ya? Nah, Ya, kelompok 3 bagaimana? Benar? Benar. Lanjut. 2. Tidak memaksa. Tidak memaksa juga kena orang lain. Masuk atau tidak? Yuk lanjutkan. 3. Menerima lapang dada. Ya, menerima pendapat dengan lapang dada. Berarti kelompok berapa tadi? Kelompok 2 sudah benar semua ya untuk yang nomor 4 ya. Selanjutnya yang terakhir sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari anak. Silakan. 1. Gotong royong. Gotong royong masuk sila ketiga tidak? Sila kelima tidak? Masuk. Masuk. Lanjut yang kedua perilakunya. Menghormati hak dan kewajiban. Menghormati kewajiban dan hak orang lain. Apakah benar masuk ke sila kelima? Benar. Benar. Selanjutnya lagi satu apa? 3. Membantu orang. Ya, membantu orang masuk dalam ke sila ke-5 ya anak-anak ya. Nah, tadi kan semuanya sudah benar semua. Kira-kira kelompok 1 bisa tidak memberikan komentar terhadap penampilan dari kelompok 2 yang sudah maju dan juga kelompok 3 perhatikan bisa tidak memberikan komentar. Kelompok 1 silakan berikan masukan dan komentar terhadap penampilan dan pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh kelompok 2. Ya. Sudah bagus dan rapi. Sudah bagus dan rapi penempelannya ya. Ya. Selanjutnya dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 apakah ada masukan terhadap penampilan dari kelompok 2? Oh, iya. Bineka Tunggal Ikanya berarti kurang cerah ya? Iya. Ya, seperti itu. Tapi selebihnya sudah sangat baik sekali ya anak-anak ya. Tadi sudah semua jawabannya benar. Bapak juga sudah menyimak tadi dari sila pertama sampai dengan sila kelima sudah tepat sekali dalam perilaku penerapannya di kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Ya, sudah benar? Ada komentar lagi dari dua kelompok yang belum tampil, ada komentar? Tidak, sudah cukup? Beri dulu tepuk hebat untuk kelompok 2. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Hebat. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Bapak harapkan penampilan kelompok selanjutnya bisa lebih bagus daripada kelompok 2 ya. Sebentar. Baik, tadi kan sudah disajikan hasil dari kelompok 2. Hasilnya sudah sangat bagus sekali. Sekarang kelompok siapa yang mau maju menyajikan hasil? Baik. Kelompok 1 silakan maju. Perkenalkan dulu anggota kelompoknya, siapa yang menjadi penyaji dan siapa yang menempel gambarnya tadi, siapa yang menulisnya. Silakan perkenalkan dulu. Yang lain perhatikan ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Gede Suci Manik Andara sebagai ketua kelompok. Baik. Dan anggota saya ada 2 orang, yaitu Imade Kiano Ariandana Suma Iya. dan Ikade Cika Berliani. Ayo lanjutkan apa saja yang tadi dikerjakan, menempel gambarnya dan sebutkan masing-masing sila itu. Sila pertama yaitu bersekol bintang yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, apakah benar gambarnya di sana anak-anak? Benar. Oke, benar. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2, simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah benar gambarnya di sudut kiri bawah? Benar. Benar. Ya, lanjut sila ketiga. Sila ketiga bergambar pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Bagaimana benar pohon beringinnya di sudut kiri atas? Benar. Ya, lanjut. Sila keempat yang bergambar kepala gada
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, sudah semua ya. Yang lagi satu. Sila kelima yaitu keadilan kapas berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, semuanya sudah benar ya anak-anak ya. Kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Bagaimana, sudah benar penempelannya? Tidak. Sudah. Ya, lanjutkan sekarang presentasi untuk pengalaman sila dalam kehidupan sehari-hari yang isi 5 itu di LKPD-nya. Dengarkan ya anak-anak ya, dengarkan. Pertama, menjaga ketenangan lingkungan. Masuk ke dalam sila pertama ya. Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti itu. Ya, lanjut yang kedua. Percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa. Ya, lanjut. 3. Menghormati agama lain. Ya. Bagaimana kelompok 3 dan juga kelompok 2? Apakah benar yang dijelaskan tadi pengamalan silangnya? Yang pertama apa? Menjaga ketenangan lingkungan. Ya, menjaga ketenangan lingkungan. Itu kurang ya. Maksudnya ya Nana ya. Seharusnya menjaga teman yang sedang melaksanakan ibadah. Ya, kalau menjaga ketenangan lingkungan lebih masuk ke dalam persatuan Indonesia ya, menjaga ya. Berarti kelompok 1 sudah, kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ada kesalahan satu yang nanti perbaiki ya. Lanjut ke dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Menghargai orang. Benar atau salah? Benar. Yang kedua, Tidak pilih kasih. ya tidak pilih kasih. Yang ketiga, Berlaku adil. berlaku adil. Ya, benar ya Nana ya. Selanjutnya, sila yang ketiga. 1. Rela berkorban. Ya, lanjut. 2. Menjaga kebudayaan. Ya, lanjut. 3. Menggunakan bahasa daerah. Ya, benar sekali ya, menjaga kebudayaan dan juga apa namanya itu menggunakan produk dalam negeri masuk ke dalam persatuan Indonesia. Karena itu kita bisa mengembangkan kebudayaan dan juga produk-produk yang ada dalam negeri. Sudahkah anak memakai produk dalam negeri? Nah, itu masuk mencerminkan anak-anak melaksanakan dalam sila ketiga. Apa dari gambar sila ketiga? Pohon beringin, tepat sekali. Lanjutkan. Yang keempat sekarang. 1. Menghargai pendapat. Ya, nomor yang sila keempat, menghargai pendapat, apakah benar? Benar. Lanjutkan. 2. Menerima musyawarah. Menerima musyawarah. Baik, lanjut. Memberi sebuah saran. Memberi sebuah saran. Ya, mungkin ketika rapat ya, ketika rapat atau ketika berdiskusi memberi sebuah saran. Ya, benar atau salah pendapat dari sila keempat yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1? Benar sekali. Lanjut yang terakhir, nomor sila kelima, nomor 5. Kecurangan. Ya, berarti keadilan sosial yang bagi seluruh rakyat Indonesia itu maksudnya jawaban nomor 1 apa? Itu jawabnya apa? Kekeluargaan apakah masuk? Kekeluargaan apakah masuk dalam sila kelima? Sila kelima yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekeluargaan itu masuk dalam sila kelima. Kenapa masuk? Ada yang bisa menjelaskan? Karena tadi ya saling berbagi itu masuk kekeluargaan juga ya. Ya, lanjut yang kedua, sila kelima pengamalannya. Kerja bakti. Kerja bakti di sini ada kerja bakti nggak? Ada. Pernah ya di sekolah ya. Itu masuk sila kelima apa tidak? Masuk. Masuk ya, benar sekali. Lanjutkan. Tidak boros. Tidak boros. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ya, benar sekali. Kalau kita boros, contohnya kita boros menggunakan air. Yang lain kebagian tidak? Enggak. Nah, benar sekali ya kelompok dari Gede Suci kelompok 1. Tidak boros itu juga mencerminkan dari sila kelima. Sila kelima ya. Selanjutnya, bagaimana? Apakah ada komentar dari kelompok 3 dan juga dari kelompok 2 terhadap penyajian hasil dari kelompok 1 dan juga hasil dari tempelan gambar yang
Nah, kelompok dua dulu silakan. Bagaimana? kurang keras dan tulisannya kurang bagus. Ya, suaranya tadi kita mau presentasikan kurang keras ya, kurang jelas terdengar ya. Baik, nanti diperbaiki lagi ya, Suci ya, nanti teman-teman yang lain juga. Terus di sini ya kurang gini ya, kurang keras ya, kurang tajam ya. Ya, begitu masukan dari kelompok 2. Kelompok 3 bagaimana? Ada komentar terkait dengan penampilan dari kelompok 1 dan juga C? Apa komentarnya silakan? Kebanyakan lem. Apakah benar? Wah, benar ya. Kepala bantengnya hampir lobor ya. Berarti kurang lebih sedikit ya. Terus apa lagi kelompok 2 apakah ada? Sudah baik selebihnya ya berarti ya. Nah, tadi sudah ada masukan dari kelompok 2 dan juga kelompok 3 bahwa suaranya kurang keras dan juga kurang rapi karena banyak lemnya. Mengerti kan? Kelompok 2, kelompok 1. Ya, tapi selebihnya sudah bagus sekali ya. Kita kasih dulu tepuk hebat untuk kelompok 1 karena sudah bagus sekali ya anak-anak. Sekarang dipimpin oleh Satya untuk tepuk hebatnya ya. Silakan Satya. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Hebat. Baik, hebat ya kelompok 1 ya. Silakan duduk kelompok 1. Tepuk tangan lagi sekalian untuk kelompok 1. Baik, tadi kan sudah mendapat penampilan dari kelompok 1. Sekarang kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Seperti biasa anak-anak ya, nanti anak-anak memberikan masukan terhadap penampilan dari kelompok 3. Silakan perkenalkan diri dulu untuk kelompoknya masing-masing dan di atas ya sedikitnya di atas ya anak-anak ya, biar dilihat sama teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nia Masandila Pertiwi, menjadi ketua kelompok. Lanjut, anggotanya siapa saja? Anggotanya Ibu Yuna Rahayu Arisanti dan Informar Satya Dharma Putra. Baik, tadi perkenalan diri sudah. Selanjutnya sekarang silakan kelompok 3 menampilkan hasil dari menempel lambang burung Garuda dan juga makna dari sila-sila yang ditempel dari pertama. Silakan yang lain dengarkan ya. Yang pertama, Di tengah-tengah bintang. benar atau salah? Benar. Bintang apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagus. Lanjut. Rantai emas yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai emas yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar atau salah? Benar, benar sekali ya. Lanjut. Pohon beringin yang berbunyi persatuan Indonesia. Ya, benar atau salah? Benar. Benar. Lanjut kan? Kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah benar kepala banteng ditempel di sudut kanan atas? Benar. Ya, satu depan ya. Padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut. Sekarang apa? Ya, sekarang menampilkan hasil dari 3 penerapan masing-masing sila. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja sih yang pernah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kelompok 3? Kalian penasaran tidak? Penasaran. Silakan sebutkan apa saja perilaku sehari-hari dalam kehidupan yang pertama. Berdoa. Berdoa benar? 2? Dua, saling menghormati orang lain. Ya, masuk. Yang ketiga? Tidak melecehkan agamanya. Ya, benar semua ya. Yang pertama katanya berdoa setiap hari. Sudah kan anak berdoa kelompok 3? Sudah. Lanjut yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Perilaku apa saja yang bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari?
Enggak merasa ya. Lanjutkan nomor 2 apa? Berlaku Berlaku adil. adil. Ya, masuk dalam sila kedua. Lanjutkan yang terakhir. Tidak pilih kasih juga masuk dalam sila kedua. Ya, lanjut ke sila ketiga. Rela berkorban masuk ke dalam sila ketiga, benar? Benar, lanjutkan. Berbahasa Indonesia. Ya, persatuan Indonesia berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia. Lanjutkan. Merangkum pertemanan. Apakah benar merangkum pertemanan persatuan Indonesia sila ketiga, benar? Nah, lanjut keempat. Menghargai pendapat orang lain masuk ke dalam sila keempat. Lanjutkan. Tidak memaksa pendapat orang lain masuk ke dalam sila keempat. Lanjut. Ya, menerima pendapat orang dengan lapang dada. Apakah masuk? Ya, tepat sekali ya sila keempat. Selanjutnya, sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa saja perilaku dalam sehari-hari yang dilakukan kelompok 3? Gotong royong, ya benar. Menghormati hak dan kewajiban orang lain, termasuk ya. Lanjutkan nomor 3. Membantu orang lain. Ya, benar semua berarti ya sila kelima ya. Bagaimana dari kelompok 1 dan kelompok 2? Apakah ada masukan terkait dengan pengerjaan kelompok 3? Ya, kelompok 2 ya guys ya. Silakan berikan masukan terhadap penampilan dari kelompok 3. Suaranya kurang keras. Suara ketika menjelaskan kurang keras ya, nanti kerasnya. Lanjut apa lagi? Itu saja dari kelompok 2. Ya, dari perwakilan kelompok 1 apa saja? Penempelannya kurang rapi. Penempelannya yang di sini kurang rapi ya. Penempelan garudanya ya. Ya, bagus. Apa lagi? Ada lagi? Itu aja sih nggak ada. Sudah cukup ya, sudah baik semuanya ya. Baik, sudah baik kelompok 3 ya. Dari segi menampilkan hasil, dari isi pekerjaannya juga sudah baik semua ya. Sudah benar semua dari pengamalan Pancasila kelimanya. Baik, kalau gitu seperti biasa apa Nana? Kita berikan tepuk hebat untuk kelompok 3 yang dipimpin oleh kelompok 1. Jadi Siti Nana silakan pimpin. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Hebat. Baik, baik sekali ya penampilan dari kelompok 3. Silakan duduk untuk kelompok 3. Ada potongan lagi sekalian ya. Nah, tadi kan anak-anak sudah semuanya menampilkan hasil dari pekerjaan anak-anak masing-masing ya. Untuk jajan. Baik, tadi kan kelompok 3 terakhir sudah menyajikan hasilnya ya. Bapak akan memberikan reward terhadap kelompok yang benar semua. Nah, bintangnya ini kalian simpan di dalam buku kalian. Nanti akan berpengaruh pada nilai. Yang mana paling banyak dapat bintang berarti pekerjaannya paling bagus. Tadi kelompok siapa yang pertama sedikit komentarnya? Ya, kelompok pertama Bapak berikan 3 bintang. Untuk disimpan ya. Nah, 3 bintang. Tunjukkan teman-teman kelompok yang dapat 3 bintang. Tadi kelompok 2 terdapat juga beberapa kesalahan ya, yaitu penempelan lem sama presentasinya kurang keras. Bapak beri 2 bintang. Tapi tidak masalah, nanti akan Bapak beri lagi ketika presentasi selanjutnya. Kelompok 3 mendapatkan berapa bintang? Ya, sama juga 2 bintang ya untuk kelompok 3. Silakan tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, Bapak yang bertanya untuk kalian semua, kira-kira apa saja pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada hari ini? Ada yang bisa merangkum pembelajaran
Tadi kegiatan pertama sampai dengan kegiatan berdiskusi terakhir ini. Apa saja kegiatan yang sudah dilaksanakan? Yang pertama, mengetahui apa simbol-simbol yang ada. Pancasila, burung Garuda. Ya, simbol-simbol yang ada dalam burung Garuda Pancasila. Apa saja sih simbol-simbol yang ada dalam burung Garuda Pancasila yang sudah kalian pelajari hari ini? Yang pertama itu ada apa? Bintang. Ada nama bintang. Bintang itu berarti apa? Kelompok satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Apa lagi kelompok dua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab digambarkan dalam bentuk gambar apa? Rantai emas. Rantai emas. Kelompok tiga apa lagi? Silakan tiga. Pohon beringin. Pohon beringin, bagus sekali. Apa arti pohon beringin? Silanya itu apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Baik, berarti sudah ada 5 sila yang sudah kalian ketahui. Sekarang Bapak minta kalian untuk balik ke bangkunya masing-masing untuk mengerjakan latihan evaluasi. Silakan anak-anak kembali ke tempat masing-masing. Nah, sudah semuanya berada di tempat masing-masing? Sudah? Sudah semuanya berada di bangkunya masing-masing? Nah, tadi kan kalian sudah berdiskusi ini. Kalian sudah mengetahui dari makna-makna yang terkandung dalam simbol-simbol di burung Garuda Pancasila. Bapak ingin memancing satu aja pengetahuan kalian yang sudah kalian pelajari. Bapak ingin menunjuk salah satu siswa dan sebutkan pertanyaannya. Jadi suci mana? Apa saja yang Gede Suci sudah pelajari hari ini dari pertama hingga terakhir berdiskusi mengenai tentang simbol-simbol dari burung Garuda. Yang pertama ada simbol apa? Simbol bintang. Simbol bintang. Bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya dalam kehidupan sehari-hari apa Gede Suci? Maknanya itu apa? Kalau ketuhanan yang Maha Esa. Rajin sembahyang. Ya, rajin sembahyang. Tepuk tangan dulu untuk atau kita kasih tepuk hebat untuk Gede Suci mana? Ayo pimpin, 1, 2 tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Hebat. Baik, yang selanjutnya satu siswa Santi. Apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Santi mempelajari makna-makna yang ada di burung Garuda. Apa saja maknanya? Sebutkan lagi satu gambarnya. Pohon beringin, apa dari makna pohon beringin Santi? Karena pohon beringin ini adalah bangsa Indonesia menjadi tempat berteduh seluruh masyarakat Indonesia dan mencerminkan persatuan dan kesatuan Ya, Indonesia. pohon beringin mencerminkan tempat kita berteduh dan persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, silakan semua masukin bukunya ke dalam tasnya, ke dalam kolom bangkunya. Bapak akan memberikan kalian 5 buah soal evaluasi di akhir pembelajaran. Soalnya ini dikerjakan dalam waktu 5 menit. Jadi satu soal 1 menit. Tidak boleh mencontek. Kerjakan dengan baik anak-anaknya. Silakan ketua kelas Satya bagikan. Bagikan soalnya. Wakilnya Gede Suci bagikan lembar jawabannya. Kerjakannya dalam waktu 5 menit ya. Tidak boleh mencontek. Gambarnya di bawah. Ya, kalau sudah ada yang tersisa? Dari kita. Lagi 3 ya, karena 3 temannya sudah sekolah. Apakah sudah semuanya mendapat anak-anak? Soal dan lembar jawaban? Ya, jika terdapat kesulitan dalam mengerjakan soal, bisa ditanyakan ke Bapak. Bagaimana? Ya, tulis nama, nomor kelas kalian ya, anak-anak ya.
tulis nama nomor kelas anak-anak. Nanti Kalau mata pembelajaran. mata pelajarannya itu tadi anak-anak pelajari tentang PKN. Berarti tulis PKN ya. Silakan ditulis. Silakan ditulis ya, silakan tulis. Ya. Boleh, boleh. Silakan didiskusi Agesta PKN ya, PKN silakan. Ya. Buat sesuai dengan kemampuan anak-anak ya, jangan mencontek. Jangan isi gratis. Ya boleh kita boleh isi bebas. Silakan dikerjakan. Kerjakan dengan baik ya anak-anak ya. Dah. Jangan ada yang mencontek. Satu soal anak-anak mendapatkan waktu 1 menit. Yang sudah selesai tunggu. Silakan kerjakan dengan baik anak-anak. Kalau yang sudah selesai diperiksa lagi sekali. Ya, ini. Periksa lagi sekali yang sudah selesai. Waktunya lagi 1 menit. Baik, sudah selesai semuanya? Ya, lagi sebentar ya. Waktunya lagi beberapa detik saja. Kita hitung ya dari 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, stop semuanya. Silakan dikumpul. Apakah sudah semuanya mengumpulkan? Ya, baik. Untuk nanti kalian bisa cek di grup WhatsApp kelas kalian. Bapak mengirimkan Google Form yang harus
mengenai tentang refleksi pembelajaran. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada anak-anak berdasarkan gambar saya di sini. Bagaimana perasaan anak-anak melaksanakan pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaannya, Suci? Senang. Senang. Agesa bagaimana perasaannya? Gembira dan senang. Gembira dan senang. Ada nggak anak-anak sedih hari ini? Semua semangat ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Nah, apakah terdapat materi pembelajaran yang masih anak-anak berpahami terkait dengan penerapan sila-sila yang ada dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ada? Nah, refleksi ini akan anak-anak isi nanti ketika anak-anak sampai di rumah ya. Ingat, klik grup WhatsApp-nya, klik Google Form-nya, isi namanya, isi perasaan anak-anak melaksanakan pembelajaran hari ini, dan juga kesulitan-kesulitan yang anak-anak temui dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya sudah terima kasih nih anak-anak, berarti sudah selesai ya anak-anaknya. Pembelajaran sudah selesai hari ini. Bapak berterima kasih kepada seluruh anak-anak telah aktif melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik sekali ya, dan dengan bersungguh-sungguh juga ya, dari diawali dengan berdiskusi sampai dengan menyajikan hasilnya ya. Baik, hari ini karena sudah selesai pembelajarannya, kira-kira siapa anak-anak yang mau memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini? Siapa? Ya, Agesta, silakan pimpin doa. Berdiri untuk menyebut. Semua berdiri. Sebelum pelajaran selesai, maka kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Agesta. Tepuk tangan dulu untuk Agesta. Baik, selanjutnya di materi yang akan kita pelajari untuk nanti minggu depan, kita akan belajar mengenai tentang sifat-sifat benda ya anak-anak. Nanti anak-anak silakan baca-baca bukunya di rumah, dan nanti supaya bisa menjawab materi-materi pembelajaran mengenai sifat-sifat benda. Baik, karena sudah selesai pembelajaran hari ini, Bapak untuk dengan depan terima kasih karena anak-anak sudah antusias melaksanakan pelajaran hari ini. Baik, terima kasih anak-anak. Kalian boleh istirahat sekarang ya. Silakan istirahat anak-anak.